Tayyib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung saja saya Muhammad Zarnubi dengan NIM 2103011111022 akan mempresentasikan pada mata kuliah Islam dan Budaya. Itu terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu Islam normatif dan Islam historis, kemudian normativitas sakralitas dan historitas profanitas. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Islam normatif. Apa itu Islam normatif? Ini saya ambil ringkasnya saja. Islam normatif itu Islam yang berpegang teguh dengan norma dan prinsip yang telah ditetapkan. Itu Islam normatif. Islam normatif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, tahu ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Secara istilah, Islam normatif itu Islam sebagai wahyu, Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kedamaian dunia dan akhirat. Islam normatif berpanutan pada Al-Quran dan Hadis yang kebenarannya tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dipersoalkan, karena keduanya mengandung nilai-nilai yang tidak akan pernah berubah sedikit pun, sebagaimana yang dianut pada zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian Islam normatif memiliki berbagai tradisi kajian. Di antaranya ada fikih tentang tradisi pemikiran dalam bidang hukum, tasawuf, tradisi pemikiran dan laku dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tafsir, tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci, teologi, tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan, kemudian ada filsafat, tradisi pemikiran dalam bidang hakikat, kenyataan, kebenaran dan kebaikan. Lanjut. Kemudian apa itu Islam historis? Ini saya ambil ringkasnya saja. Islam historis itu adalah Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan realitas kesejarahan kehidupan manusia yang dinamis. Kata historis itu berasal dari bahasa Inggris. History, yang berarti sejarah. Kejadian yang ada hubungannya dengan masa lampau, yaitu sejarah sih namanya kan. Sejarah merupakan ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang dari peristiwa tersebut. Islam historis, Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu dan terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya. Islam historis, Islam yang dilakukan saat ini oleh masyarakat. Contohnya budaya bermukenah di Indonesia, sarung waktu sholat, laki-laki memakai sarung pada waktu sholat gitu. Itu contohnya yang merupakan budaya, ya kan. Di Timur Tengah orang sholat nggak pakai sarung, pakai jubah malah ya. Itu yang dinamakan tradisi di Indonesia. Islam historis. Kemudian Islam historis mengarah pada aspek-aspek kebudayaan dan masyarakat muslim. Di antaranya ada aspek sosiologi, antropologi, psikologi. Antropologi itu memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan. Kemudian sosiologi itu ilmu mempelajari tentang hidup bersama dalam bermasyarakat. Kemudian psikologi yaitu ilmu kejiwaan. Lanjut. Kemudian apa itu normativitas? Pembahasan selanjutnya itu normativitas sakralitas. Kita harus mengetahui dulu apa itu normativitas. Normativitas berasal dari bahasa Inggris, norm,
yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadaminta mengatakan, historitas yaitu sejarah, yang berarti sejarah. Historitas kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Definisi tersebut terlihat menekankan kepada materi peristiwanya tanpa mengaitkan dengan aspek lainnya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif, suatu peristiwa sejarah perlu juga dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana, kapan, dan mengapa peristiwa tersebut. Kemudian, apa itu normativitas sakralitas? Sakral. Sakralitas. Sakral itu merupakan sifat dari normativitas. Sakral merupakan simbol yang dapat membantu manusia di kehidupannya. Normativitas, sakralitas, sesuatu yang suci, disucikan dan dianggap suci atau kudus, yang dikhususkan kepada Allah dan agama. Contohnya, bangunan Ka'bah, bukan bangunan sembarangan. Bangunan Ka'bah itu kiblatnya Muslim. Bahkan disebut juga sebagai simbol tangan Tuhan. Contohnya. Kemudian itu apa itu historitas profanitas? Historitas sudah kita bahas tadi, yaitu merupakan sejarah. Kemudian apa itu profan? Profan merupakan sifat dari historitas. Profan adalah bagian keseharian dari kehidupan. Profan merefleksikan keseharian setiap individu, baik itu menyangkut kehidupan pribadi ataupun kebiasaan yang selalu dilakukan setiap individu dan keluarga. Historitas, profanitas, segala urusan atau wilayah setiap hari, hal-hal yang biasa, tidak sengaja, atau ada umumnya sesuatu yang tidak penting. Hal ini dikhususkan pada manusia. Contohnya, ada dua buku, yang satu kitab suci, yang satu buku akademis. Bagi orang Islam dan Nasrani menganggap kitab yang pertama sebagai kitab suci, sedangkan buku akademis hanya sekedar buku biasa bagi orang yang ateis. Ini juga disebut profan. Ini profan juga. Kemudian pembahasan selanjutnya, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan. Pendekatan ilmiah disebut juga dengan scientific approach, yaitu pendekatan ilmiah itu bersifat fisik, teramati, dan terukur. Kemudian pendekatan ilmiah juga disebut dengan pendekatan fenomenologi, sebuah pendekatan alternatif dalam studi agama-agama di dunia, termasuk di dalamnya agama Islam. Pendekatan fenomenologi ini masih menjadi perdebatan dalam kalangan ilmuwan agama, karena ada yang menganggap pendekatan ini membandingkan agama-agama dalam satuan besar. Padahal tidak. Fenomenologi ini agama ini hadir. Tujuannya menjadikan agama sebagai bagian dari objek yang harus diteliti dan bisa dibuktikan dalam dunia empiris, dan menarik fakta serta fenomena yang dijumpai dalam agama yang berbeda. Pendekatan fenomenologi ini disebut sebagai metode yang membuka ruang bagi para pemikir keagamaan di dunia untuk lebih kritis di dalam mempelajari agama, yang terbebas dari pikiran dan hayalan pribadi, bahkan asumsi yang didasarkan pada klaim kebenaran agama-agama tertentu dan cenderung menyalahkan agama lain, termasuk agama Islam sendiri. Ini salah satu contoh. Ini merupakan kebetulan video yang saya ambil kemarin, ini sebuah kegiatan yang namanya Marhaban, merupakan kegiatan bagi suku Melayu, baik itu mungkin suku Melayu Jambi, Riau, dan sekitarnya. Ini bertujuan sebagai dalam bentuk syukur orang tua atas kehadiran anak. Mungkin juga caranya marhaban.
Ini videonya. Ini juga merupakan tradisi masyarakat Bali. Biasanya 2 bulan setelah kelahiran seorang anak akan diadakan acara marhaban. Ini ada bacaannya, bacaan doa. Setiap orang memotong yang sudah disediakan guntingnya dan guntingan di dalam kelapa. Ini merupakan sebuah tradisi juga lah. Tradisi. Nah itu bapak tersebut memotong rambut anak tersebut. Nah, kemudian guntingnya diletakkan lagi dalam kelapa. Dan nanti bapak-bapak yang telah memotong rambut anak tersebut nanti dikasih telur. Nah itu dalam nampan. Baik, syukron. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebenarnya tentang pembahasan tadi kalau pengen mendalami lebih dalam bisa gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya ini yang saya tahu. Afwan ala kulli khuti'at. Iktafi kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.